Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zati Rizky, NIM A4 2018-0068 dari kelas 6B, dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Imam Fatkurohman. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jawaban UTS evolusi. Beberapa teori evolusi tidak sesuai dengan keyakinan kita. Namun, mengapa kita sebagai seorang muslim tetap perlu belajar evolusi? Jawabannya yaitu karena kita harus tetap mengetahui dan mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi. Teori evolusi tidak hanya sekedar teori manusia yang berasal dari kera. Banyak teori evolusi yang lain. Ketika kita terus belajar mengenai evolusi, maka akan menambah rasa syukur kita terhadap ciptaan Allah. Jelaskan pengertian evolusi dan apa maksud pernyataan evolution as theory and fact. Jawabannya yaitu, evolusi adalah perubahan makhluk secara berangsur sesuai dengan perubahan zaman. Fakta evolusi yaitu fakta perubahan yang terpantau pada sebuah populasi selama beberapa waktu. Sedangkan teori evolusi merupakan penjelasan ilmiah termutakhir mengenai bagaimana perubahan ini dapat terjadi. Proses evolusi makhluk hidup melibatkan 5 mekanisme utama, yaitu mutasi, rekombinasi gen, gen flow, genetic drift, dan seleksi alam. Jelaskan bagaimana kelima mekanisme tersebut bekerja sehingga dapat menjadikan populasi makhluk hidup dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, atau dengan kata lain berevolusi. Jawabannya yaitu yang pertama mutasi. Mutasi yaitu perubahan sekuens atau urutan DNA baik di tingkat gen maupun kromosom. Selanjutnya yaitu gen flow atau aliran gen, yaitu penyisipan gen dari suatu populasi ke populasi lain. Yang ketiga, rekombinasi gen, yaitu perkawinan silang. Selanjutnya, seleksi alam. Suatu proses adanya perbedaan antar organisme dalam hal kemampuan bertahan hidup dan bereproduksi. Perbedaan dalam satu atau lebih cirinya. Kemudian yang terakhir, penyimpangan genetik, yaitu suatu proses di mana terjadi perubahan acak terhadap sejumlah satu atau lebih sifat terwariskan di dalam populasi. Contoh dari mutasi yaitu perkawinan kepik yang berwarna hijau dengan kepik yang berwarna hijau, maka akan menghasilkan anakan salah satunya yang berwarna coklat. Kemudian pada gen flow atau aliran gen, yaitu penyisipan gen dari suatu populasi ke populasi lain. Misalnya, kepik yang berwarna coklat akan menyisip ke dalam populasi kepik yang berwarna hijau. Seleksi alam. Seleksi alam yaitu misalnya pada predator. Kemudian selanjutnya rekombinasi gen. Rekombinasi gen ya, misalnya perkawinan antara kuda Amerika dengan kuda Arab, maka akan menghasilkan kuda blasteran. Yang terakhir yaitu penyimpangan genetik. Misalnya perkawinan
kepik yang berwarna hijau dengan kepik yang berwarna coklat, maka akan menghasilkan anakan salah satu yang berwarna hijau. Selanjutnya, kepik yang berwarna hijau dengan kepik yang berwarna hijau, maka akan menghasilkan anakan yang berwarna hijau semua. Kemudian, kepik yang berwarna coklat dengan kepik yang berwarna coklat, maka salah satu anaknya akan ada yang berwarna hijau. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.